kabar terbaru juga kabarnya Tenovi itu mundur dari yayasan ya, Mbak Risna ya. Nah itu benar gak sih Mbak? Dan apa alasannya, boleh tahu Mbak? Sebenarnya bukan mundur ya, kalau mundur itu kan berhenti secara total. Nah kali ini lebih menonaktifkan diri, karena yayasan itu kan harus terus berjalan. Ada kasus, tidak ada kasus harus berjalan. Jadi Tenovi lebih memilih menonaktifkan diri, bukan hanya kemudian atas kehendak Tenovi saja, tapi dari semua pengurus yayasan. Gitu. Kenapa mundur di saat ini lagi saat genting ya, saat Agus yang mengklaim memiliki hak juga itu tiba-tiba mundur? Nah itu nggak takut ada serangan-serangan lagi gak gitu? Enggak, karena memang kemunduran Tenovi itu adalah tindakan yang legal dan disahkan menurut undang-undang. Jadi itu nggak ada hubungannya kemudian dengan persoalan Tenovi yang sekarang. Jadi persoalan Tenovi ini seperti di awal kami bagi menjadi persoalan pribadinya dia yang saat ini dia hadapi dengan persoalan Tenovi sebagai ketua yayasan. Nah ini yang kemudian Tenovi sebagai ketua yayasan ini yang kemudian dari pihak dalam yayasannya menginginkan bahwa yayasan biar terus berjalan, karena kan yang ditangani oleh yayasan ini bukan hanya Agus ya, yang ditangani oleh yayasan ini banyak gitu, banyak kemudian masyarakat lain yang membutuhkan, sehingga itu tidak terganggu dengan hal-hal demikian. Artinya siapa nanti penggantinya Novi sendiri ketika Novi memutuskan untuk berhenti sementara dari ketua yayasan? Itu nanti keputusan dari pengurus ya, nanti mereka yang kemudian menyampaikan. Itu kemunduran nonaktif sementara Novi itu sudah musyawarah dengan para donatur belum Kak? Kira-kira nggak ada hubungannya. Kalau kemudian Tenovi menonaktifkan diri sebagai yayasan itu hubungannya hanya dengan pengurus-pengurus yayasan, pembina yayasan, pengurus yayasan gitu, hanya di lingkup yayasan saja. Mbak, apa karena mungkin Novi Pratiwi pusing juga mungkin karena mungkin menghadapi banyak permasalahan, semakin muncul banyak nih, terus nggak fokus juga akhirnya mengurus yayasan untuk berdampak? Kalau pusing sih mungkin lebih ke terganggu ya, terganggu kemudian kehidupan pribadinya, terganggu kemudian kehidupan profesinya, begitu, lebih ke sana. Makanya kemudian Tenovi pengen menyelesaikan ini setuntas-tuntasnya, baik itu permasalahan dia secara pribadi dengan AL maupun persoalan yayasan dengan Agus. tapi untuk dana sendiri masih aman nggak ya? Dana sampai hari ini kami pastikan masih ada di yayasan. Oke, dan ini juga basic kan Novi hanya temporary ya, atau sementara Iya, ya? betul. Nggak permanen keluar, undur diri dari yayasan. Betul, enggak. Karena memang kan LP Tenovi udah berjalan nih sampai hari ini, sudah pemanggilan saksi-saksi. Artinya setelah saksi-saksi kan artinya ada pemanggilan ahli. Setelah ahli gelar baru penetapan tersangka. Nah mungkin di situ sudah agak landai itu kegiatan Tenovi untuk bisa beraktivitas lagi di yayasan. Mungkin nggak yayasan sendiri akan nanti diperiksa gitu, misalkan contoh ya, kalau diperiksa nanti siapa yang akan bertanggung jawab, apakah Tenovi yang turun atau gimana? Kalau misalkan memang yayasan itu dibutuhkan untuk diperiksa gitu dalam kasus Novi ini? Pasti pengurus yayasan pasti ikut campur di dalam itu ya. Artinya siapa yang bertanggung jawab nanti biar kemudian pihak yayasan yang menjelaskan. Masih timnya Kak Novi juga ya? Betul. Perihal yang kabarnya Tenovi sendiri dilaporkan oleh Dini Farhat, ini gimana? Saya nggak tahu ya, laporan Farhat yang mana ya? Yang menjelaskan bahwa soal donasi dan sebagainya macamnya itu yang sudah keluar. Oh, belum berjalan, sampai hari ini belum ada berjalan. Belum berjalan itu, jadi kita sama sekali belum menerima panggilan. Nah terus kan katanya Giri juga dilaporkan juga nih oleh timnya Bang Farhat begitu. Mungkin ada kedepannya untuk dari Bude sendiri seperti apa sih nanti, apakah memang nanti Bang Girinya juga memenuhi untuk pemanggilan atau seperti apa sih? Sampai hari ini sih belum ada panggilan ya, itu baru tahap pelapor saja yang dipanggil, belum ada panggilan. Dan kedudukan kasus terhadap saudara Geri itu yang saya pahamin ya, memang tidak duduk kasusnya apakah sebagai perseorangannya saudara Geri ataukah sebagai dia sekretaris yayasan gitu. Itu yang saya masih belum paham ya terkait itu, laporan itu ya. Berarti harus diperjelas dulu ya Bu? Betul. Dia berkedudukannya sebagai apa? Apakah kemudian sebagai bagian dari yayasan ataukah sebagai perseorangannya Geri? Mbak Disna, apa terkait kemarin muncul video Novi di klub malam itu?
kok bisa ada video itu muncul? Sebenarnya video itu sudah kita ketahui akan beredar sebelum kami ke LPSK, teman-teman. Jadi kami kalau dinyatakan kaget, tidak yang kaget-kaget banget juga, tapi ada kemudian menyayangkan aja tindakan-tindakan yang offset yang dilakukan oleh saudara AL. Karena apa? Karena saudara AL ini kan menyatakan dirinya sebagai kuasa hukumnya Agus, yang kemudian tentu surat kuasanya juga menentukan hal-hal kekhususan apa nih yang dia tangani. Sekarang kalau kita bertanya sebagai orang umum, apakah kemudian video yang diedarkan saudara AL ini ada keterkaitannya dengan donasi dengan tindakan atau kebutaan Agus? Kan tentu tidak. Misalkan saja, apakah kemudian statement-statement yang dikeluarkan saudara AL di dalam videonya itu misalkan pagi menjadi malaikat, malam menjadi iblis begitu ya, itu kemudian ada keterkaitan dengan tindakan yang hari ini terjadi? Tentu saja tidak. Karena apa? Karena video yang beredar itu adalah video yang masa lampau 3 tahun 4 tahun yang lampau Tenopi. Sehingga kalau kita misalkan tarik ulur nih, tarik mundur tindakan yang hari ini terjadi ke masa 3 tahun lalu, Tenopi itu jauh banget gitu. Ada juga statement di YouTube-nya AL yang menyatakan bahwa ya uangnya dipakai kemudian untuk bersenang-senang di malam hari. Sekarang logikanya begini, itu kegiatan, itu video yang kemudian disebarkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab ya, oknum-oknum itu dalam rangka menjatuhkan nama baik Teknopi yang terjadi 3 tahun lalu. Sekarang kita bertanya saja, apakah kemudian bisa uang yang ada di yayasan ini bisa digunakan untuk mundur ke 3 tahun yang lalu? Kan tidak loh gitu. Jadi selain keinginan menggiring suatu kejelekan yang akan menimpa Teknopi, nggak ada lagi. Oke.